Perkenalkan, nama saya Normadia. Baik, kami di sini akan menjelaskan beberapa materi dengan memenuhi tugas kami dari dosen Bapak Iqbal S.Hum M.Hum. Kami dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas TP2. Pengertian sejarah peradaban Islam dan kebudayaan Islam. Peradaban Islam adalah masa yang mengalami masa pertumbuhan, perkembangan, lalu kemunduran dan kehancuran. Periodisasi peradaban Islam. Secara umum, perbedaan pendapat tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, yaitu sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, karena masyarakat Muslim baru berdaulat ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah. Sedangkan menurut Harun Nasution, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik. Periode klasik merupakan masa kemajuan dan keemasan dan kejayaan Islam. Kedua, periode pertengahan. Periode pertengahan yaitu pada fase kemunduran. Ketiga yaitu periode modern. Periode modern merupakan masa kebangkitan. Ketiga, yaitu metode studi sejarah Islam. Metode penulisan sejarah yaitu ada 3, yaitu pertama, metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang ditunjukkan untuk menggambarkan adanya peradaban Islam. Dan yang kedua, metode komparatif, yaitu merupakan metode yang berusaha membandingkan sebuah perkembangan peradaban Islam dengan peradaban Islam lainnya. Dan yang ketiga, metode analisis. Metode ini dilakukan dengan melihat sosok peradaban Islam secara lebih kritis. Metode penggalian sejarah yaitu ada 3. Yang pertama, metode lisan. Metode ini ialah metode yang dilakukan dengan wawancara. Kedua, metode observasi. Metode yang dilakukan dengan mengamati suatu objek atau kejadian sejarah tersebut. Yang ketiga, metode dokumenter, yaitu metode yang dilakukan dengan pembuktian dengan cara dokumen melalui foto ataupun video. Sekian, terima kasih. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Horitsa, NIM 10156122053, kelas TP2 semester 3. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi yang akan membahas yaitu masa kelahiran Islam dan masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Masa kemunculan Islam yaitu Islam sebagai agama lahir dan berkembang pertama kali di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi. Agama Samawi yang dibawa Muhammad ini telah membawa perubahan besar dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai Rasul, Muhammad SAW mendakwahkan Islam kepada umatnya selama kurang lebih 23 tahun. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekkah pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Tahun kelahirannya sering disebut sebagai tahun gajah. Disebut tahun gajah lantaran menjelang kelahiran Nabi ada peristiwa penyerbuan pasukan Raja Abraha yang menggunakan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian adapun perang yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, yaitu yang pertama perang Badar, yang kedua itu perang Uhud, yang ketiga perang Hamraul Asad, dan keempat itu perang Khandak, yang kelima perang Hunain, yang keenam perang Taif. Pembentukan negara Madinah, konsepsi dan strategi dasar Nabi dalam mendirikan negara Madinah ialah dengan cara mendirikan masjid, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, kerjasama antara komponen penduduk Madinah, Muslim dan non-Muslim. Kemudian meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru
serta pergantian nama kota. Setelah itu Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah Islam menggunakan berbagai macam metode, antara lain yaitu metode secara bersembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara bersembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Arqam, karena rumahnya berada di dekat Bukit Safa dan merupakan tempat berkumpulnya banyak orang, sehingga tidak dicurigai oleh siapapun yang datang ke rumah Arqam bahwa ada pertemuan di sana. Kemudian metode dakwah secara terang-terangan, yaitu suatu metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah atau dakwahnya. Dengan menggunakan komunikasi dan bimbingan secara terbuka, seperti dengan cara orasi tentang nilai-nilai ketuhanan, mendatangi seorang individu ataupun kelompok, maupun mengirimkan surat. Kemudian adapun materi yang keempat yang saya bawakan yaitu masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini adalah para khalifah dari 4 sahabat Rasulullah SAW. Mereka menjadi khalifah setelah Rasul wafat. Keempat sahabat Rasul tersebut adalah orang-orang yang mengakui Rasul sejak awal, diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat sahabat ini juga dipilih oleh umat berdasarkan konsensus. Adapun latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin adalah Nabi Muhammad SAW wafat tanpa meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Kondisi itu secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk membuat metode pemilihan khalifah. Khulafaur Rasyidin memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun, dari 632 sampai 661 Masehi, dan setiap khalifah mempunyai kebijakan berbeda. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pusat pemerintahan Islam berada di Madinah. Muawiyah yang telah berkuasa selama puluhan tahun sebagai gubernur Suriah menetapkan Damaskus sebagai pusat pemerintahan kekhalifahan Bani Umayyah. Yang pertama, kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bentuk pemerintahan Abu Bakar adalah monarki yang menggunakan 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Melalui forum musyawarah sebagai lembaga legislatif, Abu Bakar memutuskan kebijakan. Kemudian yang kedua yaitu kepemimpinan Umar bin Khattab. Ketika Umar menjabat sebagai khalifah, ia menata sistem pemerintahannya dengan memberikan keadilan dan kejujuran kepada masyarakat, serta meletakkan dasar-dasar negara yang bersifat demokratis, karena Umar beranggapan bahwa rakyat mempunyai hak atau kesempatan untuk campur tangan di dalam pemerintahan. Kemudian yang ketiga yaitu kepemimpinan Utsman bin Affan. Pemerintahan Utsman bin Affan pada dasarnya tidak jauh berbeda dari pendahulunya. Kekuasaan tertinggi dan pelaksana kekuasaan eksekutif berada di tangan khalifah. Khalifah Utsman bin Affan mempercayakannya kepada seorang gubernur untuk setiap wilayah dan provinsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan. Kemudian yang keempat yaitu masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Jasa-jasa Ali bin Abi Thalib sewaktu menjadi khalifah antara lain sebagai berikut, yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap,
membenahi keuangan negara, Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa. Itulah tadi pembahasan saya mengenai dari kelompok 3 dan 4. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Yusuf dari kelompok 12. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Yang pertama, pemerintahan dinasti Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 sampai 750 Hijriah di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Nama Bani Umayyah berasal dari nama nenek moyang Muawiyah, pendiri dinasti Bani Umayyah, yaitu Umayyah bin Abdul Asyams, salah seorang tokoh Quraisy yang hidup pada masa pra-Islam. Setelah Khalifah Ali wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Hasan. Namun, untuk menyelesaikan perseteruan antar kubu, akhirnya Hasan memilih mundur dan menyerahkan kepemimpinan ke Muawiyah. Inilah awal terbentuknya dinasti Umayyah dengan pemimpin pertamanya Muawiyah. Kekuasaan Bani Umayyah berlangsung selama 90 tahun, dari tahun 680 sampai 750 Masehi. Pada masa Daulah Bani Umayyah, banyak kemajuan yang telah dicapai. Ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali dilanjutkan oleh dinasti ini, sehingga kekuasaan Islam betul-betul sangat luas. Adapun khalifah pada masa Bani Umayyah yang terkenal antara lain, yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, Umar bin Abdul Aziz, Hisham bin Abdul Malik. Masa kejayaan Bani Umayyah terwujud ketika dipimpin oleh Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I. Walid bin Abdul Malik adalah khalifah ke-6 Daulah Umayyah yang berkuasa antara tahun 705 sampai 715. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Umayyah ini adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat sokongan dari Bani Hashim, golongan Syiah, dan kaum Mawali yang sangat kecewa dengan pola pemerintahan Bani Umayyah. Selanjutnya, termasuk masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Sejarah Abbasiyah dimulai pada tahun 750 Masehi, ketika Abu al-Abbas as-Saffah berhasil mengalahkan pasukan Umayyah dalam pertempuran Zab. Setelah itu, ia menjadi khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah diawali dengan masa kekacauan dan konflik dalam keluarga kekhalifahan. Daulah atau dinasti ini dinamakan Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman dari Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Arab akan tetapi mengikut sertakan dalam kekuasaannya masyarakat non-Arab, terutama masyarakat bangsa Turki dan Persia. Latar belakang berdirinya Abbasiyah tidak lepas dari konflik dengan dinasti Bani Umayyah yang mengakibatkan dinasti tersebut jatuh pada marga sendiri, yaitu Abbasiyah yang merupakan marga Bani Hashim sendiri. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Makmun. Ketika ar-Rasyid memerintah negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin, walaupun ada juga pemberontakan dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara sampai ke India. Adapun beberapa faktor terjadinya kemunduran dinasti Abbasiyah ini
Yang pertama karena faktor internal, yang pertama karena faktor internal, meliputi lemahnya khalifah yang diangkat, munculnya dinasti-dinasti kecil yang ingin memerdekakan diri, kemerosotan perekonomian, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya yakni meliputi perang salib, adanya serangan Mongolia ke negeri muslim. Kekuasaan dinasti ini telah berlangsung selama 500 tahun, yaitu sejak tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1268 Masehi.